Untuk operator. Selanjutnya, sebagai umat beragama, mari kita menandahkan tangan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini lancar dan diberikan keberkahan. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua Panitia Acara Road to PPI Hongaria 2022, Mas Asrul Ibrahimdul. Kepada Mas Asrul, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Swiastok. Yang kami hormati Bapak Duta Besar LBBP RI untuk Hongaria, Dewan Penasihat PPI Hongaria 2021-2022, Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus PPI Hongaria 2021-2022, dan yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan pelajar Indonesia di Hongaria, salam perhimpunan. Izinkan saya untuk mengantarkan acara ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan Road to PPI Hongaria pada tahun ini dapat terlaksana secara virtual untuk kedua kalinya karena masih terdampak pandemi COVID-19. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Duta Besar dan kepada rekan-rekan semua, kegiatan ini terlaksana dengan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari panitia, dari pengurus PPI Hongaria 2021-2022, kemudian Dewan Penasihat, tim ad hoc Pemira, dan tentu saja dari pihak KBRI Budapest. Secara pribadi, secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar dan Mbak Laura atas dukungan yang diberikan. Kegiatan ini merupakan puncak dari kepengurusan dari regenerasi kepengurusan PPI Hongaria, dan akan ada alih kepengurusan dari periode 2021-2022 ke periode 2022-2023. Dan di acara kali ini juga akan ada pengesahan ADART PPI Hongaria dan pengesahan hasil Pemira tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di berbagai kota di Hongaria atas dukungan dan partisipasinya. Di acara ini, teman-teman juga akan menyaksikan 4 video pendek dari Szeged, Debrecen, Győr, dan Miskolc
dengan tema yang cukup unik dan menarik. Dan untuk informasi, video tersebut telah melalui proses penjurian oleh Mbak Laura dan akan memperoleh hadiah atau apresiasi dari KBRI Budapest dengan total hadiah senilai 25.000 forin. Terakhir, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia atas kerjasama yang baik selama 2 bulan persiapan acara, dan khususnya kepada Mas Noval, Mas Roni, kepada Irfan, Mbak Maria, dan terima kasih juga kepada Mbak Sagita dan Mas Stefanus yang sudah mendukung acara dengan sangat baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam perhimpunan. Oke, terima kasih Mas Asrul untuk kata sambutannya. Sekarang, mari kita mendengar sambutan dari Ketua PPI periode 2021-2022, Mas Agung Wicaksono. Kepada Mas Agung, waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, yang mulia Bapak Dimas Wahab, yang saya hormati seluruh ada Mbak Laura, ya, pembina PPI sekaligus pejabat fungsional Pensosbud di KBRI. Yang saya hormati ada Mas Asrul, Ketua Road to PPI Hungaria, ada Maria, Ketua Tim Ad Hoc, ada Mbak Santi, selaku Dewan Penasehat, dan seluruh pengurus PPI Hungaria di 2021-2022, dan kemudian teman-teman yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Ya, singkat saja dari saya bahwa 1 tahun adalah masa yang singkat, nggak kerasa setahun kemarin saya dan Mbak Laura bertemu, kemudian saya dilantik menjadi ketua dan sekarang sudah berganti lagi, dan kemudian silih berganti pengurus, ya, karena padatnya kegiatan dan lain-lain, akhirnya sudah selesai kami setahun dalam melaksanakan dan memberikan kontribusi kami terhadap PPI Hungaria. Dan maka dari itu, saya berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengurus PPI Hungaria selama 1 tahun ini, dan kemudian saya harapkan pengurus selanjutnya bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan kontribusi yang lebih lagi terhadap PPI Hungaria. Karena sekali lagi PPI Hungaria adalah lembaga atau organisasi yang membutuhkan sifat-sifat volunteerism yang tidak hanya fisik, tapi juga pikiran, bahkan materi sekalipun. Jadi anggap saja ini bentuk pengabdian teman-teman terhadap komunitas pelajar Indonesia yang ada di Hungari, dan juga komitmen teman-teman untuk berbuat bagi negara kita, yaitu Indonesia. Dan juga terima kasih kepada KBRI, Pak Dubes, dan seluruh pejabatnya yang telah mensupport berbagai kegiatan dari PPI Hungaria. Kami berterima kasih. Karena memang apapun yang kita lakukan itu cuma untuk satu, yaitu merah putih, untuk satu, yaitu cuma Indonesia. Jadi harapannya kita semua ya bisa solid, kemudian bisa mengembangkan PPI ini menjadi salah satu organisasi PPI yang disegani di Eropa maupun di dunia, dan juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Dan juga sekedar informasi mungkin untuk Pak Dubes dan Mbak Laura, bahwa hari ini kita akan melakukan pengesahan ADART, di mana kemungkinan dikarenakan perkembangan organisasi PPI akan ada PPI Hungaria cabang, di mana di luar Budapest itu akan ada PPI kota yang kemudian dapat memudahkan koordinasi dan kegiatan baik itu dari PPI sendiri maupun kegiatan-kegiatan KBRI di daerah di luar Budapest. Nah, jadi untuk Budapest sendiri nggak ada, Mbak Laura. Jadi Budapest ya dalam arti karena terkonsentrasi untuk PPI Hungaria, jadi tidak ada PPI Kota Budapest. Tapi untuk di luar Kota Budapest, maka ada PPI Hungaria cabang yang kemudian memudahkan, sekali lagi memudahkan berbagai kegiatan dan koordinasi antar sesama. Dan kemudian ini karena perkembangan organisasi yang sangat drastis, ya. Mungkin Mbak Laura mungkin pertama kali ke sini dulu anggota PPI cuma 50, 60, 70, nah sekarang hingga hampir 300 orang, sehingga memang mau tidak mau organisasi ini harus terus dikembangkan.
Nah, jadi inilah legacy yang kita buat bersama-sama untuk kepengurusan PPI selanjutnya. Dan kemudian satu lagi saya ingin umumkan di sini bahwa sebentar lagi di bulan ini insya Allah atau di awal Februari bakal terbit buku di mana buku itu berjudul I Find You Hungary 1 dan 2, dua buku yang berisikan tentang perjalanan hidup kita, mahasiswa-mahasiswa yang menulis tentang berbagai kehidupan pelajar di Indonesia di Hungary. Dan itu akan menjadi legacy yang bakal terus diingat sampai kapanpun bahwa PPI Hungaria pernah menceritakan kisah-kisahnya dan menginspirasi orang lain untuk studi di luar negeri dan hidup di luar negeri seperti itu. Itu saja pengantar dari saya dan saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam Road to PPI ini. Terima kasih kepada pengurus-pengurus PPI 2021-2002, kalian luar biasa dan selamat kepada pengurus baru selanjutnya nanti. Semoga kalian lebih hebat dari apa yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung atas kata sambutannya. Next, kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Penasihat PPI Hungaria, Pak Saru Arifin. Kepada Pak Saru, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas Aru. Terdengar. Oke, baik. Yang sama-sama kita hormati Duta Besar luar biasa dan luar biasa penuh untuk KBRI Hungary, Bapak Dimas Wahab, beserta staf KBRI yang kami hormati, pengurus PPI, dimisioner Mas Agung dan kawan-kawan, para Dewan Penasehat PPI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Awal tahun 2022 ini menjadi lembar penutup dari kepengurusan PPI tahun 2021 pada hari ini. Ada beberapa agenda besar yang sudah dituliskan oleh panitia di kesempatan kali ini. Yang pertama tadi laporan LPG sudah disampaikan oleh Mas Agung. Beberapa hal penting pencapaian yang sudah dihasilkan oleh Mas Agung dan kawan-kawan pada tahun 2021 itu layak untuk tetap dipertahankan, dan hal-hal yang belum bisa direalisasikan pada masa kepengurusan Mas Agung ini patut untuk diapresiasi atau ditindaklanjuti oleh pengurus PPI yang baru. Ada satu ungkapan di dalam disampaikan oleh orang Arab itu yang mengatakan begini, al-muhafadzatu bil qadim as-shalih wal akhdh bil jadidil aslah. Pertahankanlah nilai-nilai yang sudah baik di masa lalu dan ambillah sesuatu yang jauh lebih baik untuk yang akan datang. Yang kedua, nantinya di dalam forum ini akan disampaikan pengesahan ADART yang sudah berhasil di amandemen oleh Dewan Penasehat beserta tim sebagai framework bagi PPI yang akan datang. Itu sudah upaya maksimal yang berhasil kami candra untuk melihat bagaimana gerak dan dinamika PPI itu ke depan, untuk nanti secara teknis akan diterjemahkan dalam program-program kerja oleh pengurus PPI yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini nanti ADRT yang sudah susah payah kita susun ini bisa secara konsisten dilaksanakan di pengurusan PPI yang akan datang. Yang agenda terakhir adalah pengesahan hasil voting terhadap teman-teman yang sudah menyampaikan suaranya, yang record disampaikan oleh Mbak Santi, itu mencapai 80% lebih. Ini sebuah hasil yang menggembirakan. Artinya komitmen teman-teman PPI di Hungary itu terhadap kemajuan demokrasi di level keorganisasian PPI itu masih ada dan masih sangat tinggi, meskipun di
Pak Saru? Sepertinya ada gangguan teknis beliau. Oh iya. Mari kita tunggu sejenak. Mungkin Pak Saru bisa kembali. Beliau keluar ya? Mohon maaf tiba-tiba mati. Ya, Oleh karena itu kami mohon nanti yang terhormat Duta Besar atau yang mewakilinya untuk memberikan 1-2 patah kata untuk memberikan motivasi kepada pengurus PPI yang baru dan juga secara umum kepada seluruh pelajar PPI yang sedang menempuh studi di berbagai universitas di Hungari, terutama dalam situasi pandemi saat ini, di mana banyak juga kawan-kawan yang terpapar oleh Omikron di berbagai kota. Mudah-mudahan tetap diberikan satu kekuatan, kesehatan, dan semangat terus untuk melanjutkan studi dan mencapai satu prestasi yang diinginkan. Dan yang lainnya adalah kami berharap nanti ada sinergisitas yang lebih konkret antara PPI dengan program-program KBRI ke depan, karena bagaimanapun secara empiris warga negara Indonesia yang ada di Hungari itu mayoritas adalah pelajar atau mahasiswa, baik S1, S2 maupun S3. Oleh karena itu mari kita tunggu sejenak, mungkin kembali. Cuaca agak mengganggu ini. Jadi kami Dewan Pengawas mohon undur diri karena kepengurusan kami juga sudah selesai mengikuti kepengurusan eksekutif, yaitu Mas Agung dan kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dalam setahun ini bisa memberikan satu torehan positif bagi kemajuan PPI ke depan dan seterusnya. Sekian dan demikian sambutan dari Dewan Pengawas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saru untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Hongaria, Yang Mulia Bapak Abdurrahman Widyono Dimas Wahab. Kepada Bapak Duta Besar, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa-mahasiswa di Budapest. Pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui online, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kehangatan kita dalam berkumpul ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan yang lama, yaitu Saudara Agung dan juga Saudara Luki, atas kerjasama yang baik selama ini dengan KBRI Budapest. Jadi, saya merasakan sekali kerjasama di antara kami, yaitu pengurus PPI dan juga keluarga besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Untuk selamat dan sukses untuk kepemimpinan yang baru. Walaupun hari ini tentunya akan ditentukan ya, saya tidak tahu. Yang akan segera dilantik hari ini. Harapannya agar terus bersinergi dengan KBRI Budapest dan saya rasa tidak ada salahnya tetap juga meminta masukan dari teman-teman pengurus yang lama. Sebagai
duta besar dan seluruh kedutaan Republik Indonesia, kami ini sangat terbuka untuk masyarakat Indonesia, khususnya dalam membina dan membimbing para mahasiswa Indonesia yang ada di Hongaria. Sebagaimana diketahui, jumlah mahasiswa di Hongaria makin hari makin bertambah. Dan saya tidak tahu aturannya bagaimana, tetapi seperti diketahui juga, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa sekarang ini sudah ada program vokasional, yaitu teman-teman D3 datang ke sini, bekerja, tetapi bekerja di sini 2 tahun, pulang mereka akan menjadi S1, sarjana terapan. Dan ini adalah program Diknas juga, bekerja sama dengan politeknik di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga, saya tidak tahu aturannya gimana, bisa dirangkul teman-teman yang menjalankan program vokasional ini. Saya rasa demikian sambutan saya. Sekali lagi, selamat menentukan kepengurusan yang baru, dan mudah-mudahan kepengurusan yang baru juga bisa bertatap muka dengan kami, walaupun dalam keadaan COVID, tapi saya pikir kalau hanya beberapa orang saja, saya rasa kita bisa berkumpul di KBRI. Khusus untuk Saudara Agung dan kawan-kawan, saya mengharapkan senantiasa juga membimbing kepengurusan yang baru, karena program cakupan anggota ini makin hari makin banyak. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saudara-saudara ini semua yang ada di Hongaria, kalian adalah juga duta-duta Indonesia. Dan kalau saya juga saya itu merenung gitu, kenapa kalau Indonesia itu duta itu dibilang duta besar ya? Karena kalau kedutaan lah, kalau kita bahasa asing kita bilang embassy, ya pemimpinannya ambasador gitu, bukan great ambassador gitu kan. Nah, itu filosofinya mungkin ya, ini filosofinya adalah karena duta-dutanya banyak gitu. Kalian ini duta-duta Indonesia yang ada di Hongaria. Jadi berperilakulah sebagai duta yang baik di negara yang kalian tempati sekarang ini. Saya rasa sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Duta Besar atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Selanjutnya, kita akan rileks sejenak sambil menyaksikan hasil karya dari teman-teman kita semua. Jadi, sekitar sebulan yang lalu, sebelum acara ini dimulai, masing-masing juragan kota sudah kami minta untuk mengkoordinir pembuatan film pendek tentang kehidupan mahasiswa di masing-masing kota mereka. Nanti, di akhir acara, kami akan umumkan video terbaik berdasarkan penilaian panitia dan akan ada hadiah besar untuk video yang menang. Penasaran kan videonya seperti apa? Oke, tanpa lebih lama lagi, mari kita tonton video pertama dari kota Szeged. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku
keluarga besar Indonesia di Seget mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wah, menarik sekali ya, Kota Seget. Seru-seru banget. Oke. Berikutnya, mari kita simak laporan pertanggungjawaban PPI Hongaria periode 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Mas Agung Wicaksono selaku Ketua PPI 2021-2022. Untuk Mas Agung, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Irfan. Oke, saya coba share screen ya. Sebentar. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum, in progress. Oke. Oke, ya baiklah teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus PPI Hongaria 2021-2022 yang saya usung konsepnya yaitu hashtag kita keluarga, di mana saya ingin menjadikan setahun ini ya dan seterusnya otomatis bahwa kita adalah keluarga besar PPI Hongaria yang ada di Hongaria dan juga sama teman di perantauan yang kemudian membuat kita saling bersama dan kemudian saling berkegiatan bersama, saling tukar cerita dan saling sharing sehingga kita merasakan Indonesia itu hadir di Hongaria. Ya, baiklah. Untuk teman-teman ketahui struktur organisasinya dari pengurusan 2021-2022. Yang pertama kita memiliki 3 Dewan Penasehat, yaitu Mas Ri atau Setiawan Priyatmoko, ada Mbak Santi dan Pak Saru Arifin, dan kemudian saya sendiri sebagai Ketua PPI, dan kemudian ada Lungki ya sebagai Wakil Ketua PPI, dan kemudian di bawah kita ada Intan Permatasari selaku Sekretaris 1, ada Sabrina Puspagasani selaku Sekretaris 2, ada Claudi Nurfatia selaku bendahara, dan kemudian saya memiliki 2 koordinator bidang, yaitu Muhammad Imran sebagai koordinator bidang 1 yang membawahi internal, sport, art and culture, dan strategic research,
di mana ada Mbak Seli sebagai Kadif Internal, ada Diva sebagai Kadif SAC, dan Fahri sebagai Kadif SR. Dan kemudian ada Mas Budi selaku Koordinator Bidang 2 yang membawahi eksternal, CCM, Kreatif Communication dan Media, dan Entrepreneurship, di mana ada Naran sebagai Kadif Eksternal, ada Agra sebagai Kadif CCM, dan ada Ayu sebagai Kadif Entrepreneurship. Inilah orang-orang yang selama setahun belakangan bekerja keras bersama anggota divisinya untuk menyukseskan acara-acara PPI Hungaria. Oke, gambaran umum mengenai kepengurusan saya. Secara umum hampir seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, namun teman-teman tahu ada beberapa program yang belum bisa dieksekusi dikarenakan berbagai faktor, terutama karena faktor pandemi COVID-19 yang tidak bisa diprediksi. Kegiatan PPI Hungaria ini, terutama yang bersifat offline, itu kemudian dipadatkan di summer 2021 di saat libur semester dan kondisi COVID-19 yang relatif rendah. Jadi berbagai kegiatan offline, ya, itu kemarin kita padatkan karena mengingat takut seandainya tidak dipadatkan di summer, maka akan berdampak pada COVID yang kemudian semakin tinggi ketika musim dingin. Nah, sedangkan kita kemarin berinisiatif, maka harus dipadatkan dengan berbagai kegiatan, halal bihalal, kemudian arisan, dan lain-lain di summer 2021. Ada hiking juga, ya. Nah, kemudian PPI Hungaria aktif di berbagai forum, baik di PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa dan PPI Dunia. Alhamdulillah kita sangat aktif di sana, baik itu di simposium maupun di berbagai forum-forum PPI internasional lainnya. Saya mewakili PPI Hungaria cukup vokal di sana dan memberikan masukan-masukan yang baik untuk PPI Amerika Eropa maupun PPI Dunia. Dan kemudian PPI Hungaria menghadapi tantangan yakni sebanyak semakin banyaknya jumlah anggota yang sebelumnya mungkin di awal tahun 2017 itu cuman 30, 40, ya bahkan kurang daripada itu. Kemudian di 2018 70, 80, hingga di saat saya masuk dan di saat saya menjadi ketua itu meningkat menjadi 250 lebih anggota. Yang ini kemudian saya berinisiatif bersama pengurus dan Dewan Penasehat pembentukan PPI Hungaria Cabang. Ini dengan melakukan revisi ADART di mana akan ada PPI Hungaria Cabang yang sudah ADART-nya yang sudah di-share ya di grup PPI Hungaria, di mana PPI Hungaria Cabang itu bisa dibentuk minimal 20 orang anggota yang kemudian mengajukan usulan pembentukan terhadap ketua PPI Hungaria yang kemudian disahkan dan kemudian dilakukan pemilihan baik itu musyawarah maupun voting di daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman dari Debrecen, dari Szeged, dari Pécs ini sudah memiliki kesempatan untuk membuat PPI Hungaria Cabang untuk mengantisipasi berbagai kritik atau masukan yang ada pada saat kepengurusan PPI Hungaria di zaman saya seperti itu. Nah, kemudian PPI Hungaria menjadi PPI yang mengutamakan azas kekeluargaan. Ini sesuai dengan tagline yang saya usung dan kawan-kawan, ya ini kita keluarga, bahwa kita menjadi keluarga di Hungaria ini. Kemudian di akhir kepengurusan, saya dan pengurus meluncurkan buku I Fund You Hungary 1 dan I Fund You Hungary 2, yang mungkin banyak teman-teman yang hadir pada saat ini menjadi penulisnya, di mana buku tersebut berisikan berbagai pengalaman pelajar-pelajar Indonesia di Hungaria, dan buku ini sedang dalam proses pengurusan ISBN, dan royalti buku sepenuhnya akan disalurkan ke rekening bendahara PPI Hungaria di pengurusan selanjutnya. Jadi pengurus selanjutnya, insya Allah buku ini royaltinya akan bermanfaat bagi teman-teman di pengurusan selanjutnya, dan kemudian inilah bentuk sumbangsih dari kami pengurus dan kemudian dari para penulis untuk membantu PPI dari segi finansial, dan kemudian ini sebagai legacy yang tidak terlupakan, dalam arti ini bakal terus berlanjut dan kemudian ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, terkhususnya di Hungaria. Itu gambaran umum kepengurusan saya selama setahun belakangan. Ini bukunya, ya. Ada quotation dari Pak Dubes, Yang Mulia Pak Dimas Wahab, ada quotation dari Koordinator PPI Dunia, dan mungkin teman-teman yang lama sebelum teman-teman yang baru 2021 akrab dengan Bu Katalin, ya, salah satu pejabat di Kementerian Luar Negeri Hungaria,
yang sangat baik sekali, yang sangat sangat komunikatif untuk membantu kita terutama dalam hal visa dan reunifikasi keluarga. Beliau memberikan quotation untuk kehadiran buku ini. Oke, kemudian keuangan. Ini yang juga turut penting. Alhamdulillah dari kepengurusan sebelumnya, kita mendapatkan uang sisa dari pengurus sebelumnya itu sebesar 79.000 foreign. Ya, sekitar 79.000 foreign, di mana 39.000 itu ada di bank dan kemudian 39.000 cash. Dan kemudian alhamdulillah di tahun ini dari berbagai kegiatan terutama di divisi entrepreneur yang sangat luar biasa, kita mendapatkan uang sekitar 45.000 foreign, di mana itu hasil dari jualan berbagai produk, ya, produk-produk Indonesia, makanan Indonesia, dan juga teman-teman ingat waktu awal-awal teman-teman masuk, kita mengadakan Just Tip ya, atau nama programnya Beliin Kakak, di mana teman-teman mau beli jaket, itu dibeliin dengan jaket branded dan lain-lain, itu dibelikan oleh teman-teman PPI, dan kemudian teman-teman bisa hemat bagasinya ya dengan harga yang sangat murah karena pada saat itu sedang sale besar-besaran. Nah, itu kita mendapatkan uang sebesar 45.000 dan kemudian total pengeluaran kita sekitar 50.000 dan sisa kita 79.000 yang nanti akan kita serahkan kepada, insya Allah akan kita serahkan kepada kepengurusan yang baru. Ya, jadi alhamdulillah kepengurusan yang baru dapat bekerja dengan maksimal harapannya karena memiliki sisa dana yang sekiranya cukup untuk kegiatan selama setahun ke depan. Nah, kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan di divisi selama setahun belakangan. Yang pertama ada divisi CCM yang diketuai Agra, Mary, dan kemudian anggotanya ada Anita sebagai desain spesialis, Ebi sebagai copywriter, Balkis sebagai social media spesialis, Rehan desain spesialis, Cia internship, dan kemudian Kelly sebagai internship. Nah, pertama sekali saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada CCM yang sangat luar biasa bekerja dalam 1 tahun belakangan ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, apa yang teman-teman lakukan di sini, keringat, pikiran yang teman-teman berikan untuk PPI, insya Allah dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan bermanfaat bagi teman-teman di masa mendatang, bahwa teman-teman pernah berbuat baik yang kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Ya, jadi saya berterima kasih kembali kepada Agra dan kawan-kawan yang telah sangat luar biasa untuk menjalankan divisi ini selama setahun belakangan. Dan kegiatannya adalah, yang pertama sekali adalah alhamdulillah di kepengurusan kita telah jadi website. Ya, jadi teman-teman kalau sebelumnya searching, saya dulu searching PPI Hungaria itu mana gitu, nggak punya websitenya. Dan alhamdulillah di kepengurusan ini Agra, terutama Agra yang sebagai penanggung jawabnya, telah menyelesaikan website dengan domain www.hungaria.ppi.id. Teman-teman bisa mengakses website tersebut. Di sana ada artikel-artikel, di sana ada informasi singkat mengenai PPI dan lain-lain. Jadi alhamdulillah itu adalah salah satu legacy tambahan setelah buku tadi yang akan kami wariskan kepada pengurus-pengurus selanjutnya. Yang kedua adalah video-video di YouTube PPI Hungaria. Teman-teman bisa cek YouTube PPI Hungaria, bisa like dan subscribe, juga sebarkan video-videonya karena berbagai kegiatan, terutama webinar, terutama kegiatan halal bihalal, kemudian Indonesian Summer Festival, itu didokumentasikan dengan baik di YouTube PPI Hungaria. Kemudian mereka melakukan pengelolaan Instagram dan Facebook dan media sosial lainnya ya. Dan kemudian publikasi dan dokumentasi di semua kegiatan PPI Hungaria itu juga tanggung jawab CCM. Kemudian desain publikasi kegiatan, itu setiap ada publikasi kegiatan kita melakukan request terhadap CCM dan ada form yang harus diisi dan lain-lain yang sangat lengkap sehingga memudahkan kinerja CCM selama setahun belakangan. Ini adalah terobosan yang cukup baik dari CCM dengan membuat form yang kemudian bisa melacak kegiatan itu publikasinya sudah sampai mana dan lain-lain. Kemudian ada greeting cards, yaitu ucapan-ucapan selamat setiap hari besar. Kemudian ada budget IG PPIH, ada virtual city tour, dan ada Q&A tentang stipendium Hungarikum. Dan berbagai hal lainnya yang teman-teman bisa lihat di berbagai kanal media sosial PPI, itu semuanya adalah buah kerja keras dari teman-teman divisi CCM ya, seperti itu. Oke, next.
Bentar. Oke, kemudian ada divisi Sport, Arts, and Culture dengan Ketua Divisi Ajrina Divagesani sebagai Kadif, dan kemudian ada Putri Marita sebagai Director of Art Event, Mazaya Raina Habibi selaku Direktur Cultural Event, ada Stanley, Creative Executive, Alice Syahya sebagai Creative Executive, dan Diki Ismail Permana sebagai Director of Sport Event. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Diva dan kawan-kawan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berusaha melengkapi dan kemudian berjuang penuh untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan di divisi SAC. Semoga kebaikan akan berbuah manis kepada teman-teman di masa mendatang. Nah, kegiatan yang telah dilakukan adalah hiking. Kemudian kita ada hiking kemarin itu di daerah di sekitaran pinggiran Budapest. Kemudian ada webinar memperingati Hari Kartini dan workshop bahasa dan budaya Indonesia di Budapest Business School. Nah, ini salah satu terobosan yang baik. Jadi kita bekerja sama dengan BBS, salah satu universitas di Hungaria yang ada di Budapest, untuk mengisi salah satu kuliahnya dengan mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia di sana. Dan ini merupakan salah satu terobosan yang mungkin harus, ya bukan mungkin lagi, harus dilanjutkan oleh teman-teman pengurus selanjutnya. Mungkin bukan hanya dengan BBS, tapi dengan teman-teman atau universitas-universitas lain yang ada di Hungari. Kemudian ada Summer Cup, di mana di summer kemarin kita ada festival kegiatan olahraga, ya, dan dengan badminton dan tenis meja. Dan kemudian kita juga turut mensupport KBRI dalam penyelenggaraan Indonesian Summer Festival dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang memang fokus pada saat itu kita untuk WNA, ya, warga negara asing atau ekspat yang ada di Hungari. Jadi teman-teman bisa ngecek video ini di YouTube PPI Hungaria, yang video yang sangat seru, video yang kemudian teman-teman bisa melihat bahwa banyak orang yang kagum, bahkan pelajar-pelajar negara lain yang kagum terhadap KBRI dan PPI yang kemudian bisa menyelenggarakan acara dengan sebaik itu dan semeriah itu. Dan catatannya ada beberapa kegiatan outdoor yang harusnya terlaksana tapi tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Dan ini juga cukup menjadi catatan untuk pengurus selanjutnya bahwa kita tidak tahu pandemi seperti apa. Seperti Road to PPI ini awalnya juga offline, tapi kemudian saya memutuskan untuk pada Mas Asrul, Mas, ini tidak bisa offline. Saya takut bagaimana sehingga harus dilaksanakan online. Jadi teman-teman nanti pengurus selanjutnya harus lebih fleksibel dalam membuat kegiatan secara online maupun offline. Oke, nah kemudian divisi entrepreneurship ada Ayu sebagai ketua divisi, ada Nabil sebagai entrepreneur product officer, ada Aisyah entrepreneur partnership officer, ada Iva, ada Alif sebagai intern, dan Stefanus yang sekarang menjadi calon wakil ketua PPI. Nah, saya sekali lagi berterima kasih kepada divisi entrepreneurship yang sangat luar biasa. Jadi divisi entre ini adalah salah satu divisi yang cukup giat dalam menambahkan pundi-pundi atau dalam arti menstabilkan keuangan PPI Hungaria, dikarenakan kegiatan ini acara-acara atau event-event yang mereka buat ini berkaitan dengan pemasukan kas PPI yang semakin memudahkan kinerja PPI untuk membuat kegiatan. Jadi saya yakin Ayu dan kawan-kawan di sini, saya yakin sekali suatu saat bakal dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas kerja kerasnya dan segala keringat yang telah dikeluarkan untuk membantu PPI dalam kondisi finansial. Nah, kegiatannya ada saung kita. Saung kita itu biasanya dulu ya, waktu kita di 1 tahun terakhir, kita menjual makanan-makanan, berbagai makanan Indonesia, makanan olahan Indonesia, ada bakso dan lain-lain yang kemudian bekerja sama dengan berbagai teman-teman yang bisa membuat makanan-makanan Indonesia. Ada gado-gado dan lain-lain. Nah, warung Indonesia kita juga menjual berbagai seperti kecap, kemudian saus, Nutrijel, dan lain-lain yang kemudian banyak disukai oleh teman-teman Indonesia. Bagi yang rindu Indonesia, kemarin kita menjualkan
berbagai produk-produk yang sulit untuk didapatkan di Hungari dan kemudian dijual oleh PPI Hungaria. Kemudian ada beliin kakak, yang ini tadi saya bilang bahwa teman-teman banyak yang memanfaatkan hal ini dengan membeli jaket, membeli berbagai produk-produk dengan brand ternama dengan harga murah yang kemudian dibeliin oleh teman-teman PPI, yaitu divisi entrepreneurship. Ini luar biasa. Dan kemudian pernah melaksanakan webinar How to Make a Sustainable Food Business, ya, di mana sudah berjalan kegiatannya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan peserta yang juga cukup banyak. Dan kembali lagi catatan, beberapa kegiatan tidak berjalan dikarenakan pandemi COVID-19 dan keterbatasan SDM. Jujur, sebelum, ya ini kalau kita lihat di atas, sebelum ada Alif dan Stefanus, mereka hanya praktis berempat dan kemudian ini cukup kewalahan dalam mengelola divisi entrepreneurship sehingga memang ada keterbatasan SDM yang menghalangi mereka untuk berbuat lebih dan ditambah lagi dengan pandemi COVID sehingga tidak terlaksana sepenuhnya. Tapi ini apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman divisi entrepreneurship yang dengan keterbatasannya namun bisa berbuat banyak untuk PPI Hungaria. Oke. Kemudian ada divisi strategic research, ini ada Fahri, Rizky Stompul ketuanya, ya, ada Adi, ada Mbak Afriza, ada Mbak Ari, ada Novarian, kemudian ada Alfarizi intern dan Mas Willy sebagai intern. Nah, alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di divisi SR yang sangat-sangat luar biasa ya dalam membuat artikel-artikel ilmiah yang kemudian teman-teman bisa lihat di website PPI Hungaria. Artikelnya sudah ada di lampiran di sana, berbagai pemikiran-pemikiran mereka mengenai bidangnya masing-masing yang kemudian dapat menambah wawasan dari kita semua dan berbagai kegiatan lainnya yang akan saya jelaskan. Terima kasih Fahri dan kawan-kawan. Semoga apa yang Fahri buat, apa yang Fahri dan kawan-kawan buat dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kegiatan yang dibuat adalah pertama Strategic Issue Webinar Environmental Sustainability in Indonesia and Hungary. Nah, ini cukup banyak pesertanya, mencapai hampir 130-140 dari berbagai negara. Kemudian ada Strategic Issue Webinar Belajar Atasi Pandemi COVID dari 4 negara. Pada saat gelombang kedua yang dikarenakan oleh Delta, kita Hungaria sebagai salah satu negara dengan recovery tercepat dan kita kemudian membuat Strategic Issue Webinar mengenai hal ini. Kemudian artikel ilmiah bisa diunduh ya di website kita dan kemudian artikel ilmiahnya ada beberapa, ada dari Effects of COVID to Logistics and Transportation, ada Adi penulisnya, Organizational Pathway After COVID-19, itu Sabrina yang nulis, kemudian ada tentang The White Ship yang ditulis oleh Mas Amirul yang dari Zeget, yang kemudian bisa diakses artikelnya dan kemudian berbagai artikel lainnya, ada yang Digitalization of Supply Chain Management, ada Environmentally Friendly Movement, habis itu macam-macam yang teman-teman bisa akses di website PPI Hungaria, yang kemudian bisa menambah wawasan teman-teman terhadap mereka-mereka yang sangat luar biasa membuat artikel-artikel ini sesuai dengan bidang keahliannya. Oke. Nah, ini juga ada pembuatan carousel diterbitkan di IG PPI Hungaria. Kalau teman-teman lihat Instagram PPI Hungaria beberapa waktu belakangan bahwa ada beberapa carousel yang diterbitkan atas dasar artikel tadi, basisnya artikel tadi yang kemudian bisa membuat penjelasan itu semakin lebih gampang dan dicerna dengan baik. Catatan secara umum kegiatan berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan tidak berjalan namun itu tidak menjadi catatan besar bagi divisi SR dan kemudian mungkin bisa diperbaiki di divisi SR selanjutnya di kepengurusan yang akan dilantik nanti. Seperti itu. Kemudian ada divisi External Relation, ada Naran sebagai ketua, ada Ganang, ada Namira, ada Aya, ada Joel, ada Mas Inga, dan ada Mas Afriyadi. Dan terima kasih kepada kemampuan teman-teman dalam mengendalikan atau mengelola divisi eksternal yang cukup banyak berhubungan dengan orang luar
organisasi yang kemudian ini cukup cukup menjadi corong PPI Hungaria di mata teman-teman PPI lain atau di luar organisasi. Terima kasih terhadap atensinya teman-teman berikan terhadap divisi ini, dan semoga itu juga dibalas kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kegiatannya ada JARCOM, ya, jaringan komunikasi calon mahasiswa baru. Teman-teman dimasukkan di dalam grup WhatsApp, dan kemudian teman-teman bertanya, kita menjawab, dan lain-lain. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh divisi eksternal. Dan kemudian ada webinar studi di Hungaria, kita membuat database dan newsletter alumni yang sudah disebarkan, ada institutional cooperation dan sponsorship, kita bekerja sama dengan berbagai lembaga, ada ITPC, KBRI sendiri, kemudian ada Embassy Hungaria di Jakarta, dan kemudian kita juga merancang sebelumnya kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga lain yang masih dalam proses, yang mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh pengurus selanjutnya. Kemudian sebagai PIC di PPI Dunia dan PPI Amerop, dan catatannya secara umum semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan nanti mungkin Kadif External Relation yang baru bisa berkomunikasi langsung dengan Naran dan kawan-kawan untuk berbagi cerita agar bagaimana divisi eksternal ini semakin baik ke depannya. Kemudian ada divisi Internal Affairs, ya, yang diketuai oleh Mbak Seli. Kemudian ada Yeyen, ada Dwiki, ada Kang Pai, kemudian ada Irma. Terima kasih teman-teman, 5 orang yang sangat luar biasa yang biasa sering direpoti ya, karena harus mengurus berbagai program di internal. Terima kasih, semoga dibalas dengan kebaikan yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, arisan keluarga PPI Hungaria. Jadi dulu kita pengennya mengadakan arisan ini di berbagai tempat, dalam arti sekali di Budapest, sekali di Debrecen, sekali di Szeged, tapi yang pesertanya adalah semua orang. Namun akibat keterbatasan tadi karena pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa, dan juga musim winter yang sangat dingin, dan kemudian tidak bisa membuat kita ngumpul rame-rame di ruang terbuka, di taman-taman, sehingga yang terlaksana hanya ada di Budapest dan kemudian Szeged. Debrecen belum, Pécs belum, dan Miskolc belum. Tapi sehingga saya harapannya ini bisa dilanjutkan oleh kepengurusan baru, agar kita saling mengenal, bukan hanya virtual, bukan hanya secara online di grup WhatsApp, tapi juga secara fisik, ya. Jadi secara fisik kita bertemu dan bercengkrama bersama. Kemudian pusat data PPIH, Juragan Kota dan pendampingan reunifikasi keluarga. Nah, ini yang paling penting juga, pendampingan reunifikasi keluarga. Alhamdulillah banyak teman-teman yang terbantu dengan pendampingan reunifikasi keluarga. Kita punya grupnya, dan kemudian kita men-share apapun kekurangan dan kelebihan, apa syarat-syaratnya, apa tips dan triknya yang kemudian bisa membuat keluarga-keluarga teman-teman bisa bergabung di Hungaria. Ada acara keagamaan, Isra Mi'raj waktu itu online, buka puasa bersama, dan Natal bersama, tukar hadiah kemarin, ya, teman-teman masih ingat acaranya. Kemudian ada Vislat EGTM, di mana ini adalah perpisahan terhadap pengurus bukan pengurus, tapi teman-teman PPI yang sudah lulus, ya. Itu kita ada mengacarakan secara Vislat namanya. Zia EGTM, di mana teman-teman kemarin datang dan hadir di KBRI, dipusatkan di KBRI. Ada staf magang, ya, teman-teman sekarang juga ada yang menjadi internship di PPI Hungaria, dan sekarang Road to PPI Hungaria bekerja sama dengan panitia dan juga ad hoc. Nah, catatan tadi, arisan di beberapa kota tidak bisa diadakan dikarenakan pandemi COVID-19. Ya, sekian LPJ dari saya. Harapannya teman-teman pengurus baru bisa menyempurnakan kegiatan-kegiatan PPI Hungaria, dan yang paling penting dikarenakan ada perubahan organisasi, PPI Hungaria bisa menjadi payung organisasi untuk bagaimana nanti PPI cabang bisa bekerja dengan baik dan membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi seluruh anggota PPI Hungaria yang ada di seluruh antero Hungaria pada umumnya. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stop sharing. Terima kasih Mas Agung atas laporannya yang sangat baik.
sangat bagus sekali Mas Agung. Selanjutnya, mari kita saksikan video pendek dari kota saya, yaitu adalah Debrecen. Halo, nama saya Irfan, saya mahasiswa Indonesia di Universitas Debrecen, dan hari ini jam 11:03 waktu Eropa Tengah, hari Jumat. Karena hari ini hari Jumat, jadi kita berencana seflat mau sholat Jumat. Jadi di salah satu kampus kedokteran di Universitas Debrecen, namanya Augusta. Jadi ya, ini mau mandi dulu, nanti kita ajak kalian ke sana. Let's go! Sholat Jumat. Hari ini udah selesai, tinggal besok kita mau arisan, jadi ya see you tomorrow. Ini baru aja pulang, baru aja selesai arisan. Tadi seru banget, banyak banget orang-orang yang udah jarang ketemu, kita ngobrol bareng, ketawa bareng, asik. Ini sekitar jam 4 sudah mau maghrib. Aku bakal pergi ke gym, habis itu bakal ke rumah tulis. So ya cukup untuk video hari ini. Oke, see you later. Oke, itu tadi dari kota Debrecen. Tampan sekali ya aktornya ya. Nah, selanjutnya, mari kita dengarkan speech dari kandidat ketua dan wakil ketua PP Hongaria periode 2022-2023 kepada Mbak Sagita dan Stefanus. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Irfan. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefanus Sungkono, calon wakil ketua PPIH 2022-2023. Pertama-tama, selamat pagi untuk semuanya. Untuk yang saya hormati, Bapak Dimas Wahab, selaku Duta Besar Indonesia untuk Hungaria. Juga untuk Bapak Saru Arifin, selaku Dewan Penasehat. Juga Mas Agung, Ketua PPI Hungaria 2021-2022. Juga untuk semua teman-teman pengurus PPIH 2021-2022. Juga untuk Mas Asrul selaku Ketua Panitia dan seluruh panitia Roto PPI, serta juga dengan semua hadirin sekalian. Saya mengucapkan terima kasih di pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara Roto PPI pada hari ini.
tanpa membuang waktu lagi, saya akan merefresh kembali visi misi saya. Sebelumnya saya izin share screen dulu materi saya. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah. Oke. Sebentar. Oke, jadi sebenarnya visi misi kami sudah kami sampaikan waktu di kampanye beberapa minggu lalu. Tapi saya akan merefresh atau menceritakan sedikit kembali visi misi kami bagi teman-teman. Nanti yang mungkin ada pertanyaan akan ada sesi tanya jawab. Oke, jadi pertama saya akan membahas visi dulu. Jadi visi kami di pencalonan PPI, ketua PPI dan calon wakil ketua adalah menjadikan PPI Hungaria sebagai keluarga kedua di sini, atau menjadikan keluarga di Hungaria, lalu juga akan menjadikan forum atau komunitas untuk develop dari talent, dari interest akademik dan non akademik, juga untuk soft skill yang akan didapatkan nantinya, juga untuk karakter development, juga leadership yang akan berada di forum dan komunitas yang akan kami bangun. Jadi misi kami secara garis besar ada 5. Yang pertama untuk memperkuat atau strengthen relasi dengan pihak eksternal, itu embassy atau KBRI, juga untuk Kemendikbudristek serta lembaga-lembaga negara Indonesia yang lainnya, juga untuk hubungan bilateral dengan PPI around the world, juga PPI dunia dan PPI Eropa, juga untuk external party lainnya seperti sponsor-sponsor yang akan terjadi. Lalu yang kedua, ensuring inclusive relationship among member. Jadi kita akan mencoba membangun relasi yang lebih kuat lagi agar generation gap ini bisa teratasi dengan ada beberapa program kerja yang akan kami sampaikan nantinya. Lalu yang ketiga, menjadi sumber utama atau akses utama informasi platform untuk mahasiswa Indonesia yang sudah berada di Hungaria, anggota-anggota PPI, serta juga untuk calon-calon mahasiswa yang akan hadir, juga untuk konsumsi masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional. Lalu yang keempat, kita akan mengorganize aktivitas atau event yang bisa nantinya untuk develop abilities dari setiap individual, lalu grup-grup dari mahasiswa Indonesia yang berada di Hungaria. Juga kami ingin meningkatkan kesuksesan atau sukses rate dari event tersebut, sehingga bisa nantinya akan kami pilih dan seleksi gitu. Lalu yang kelima, akan improve performance dari PPI Hungaria dari dalam bidang manajemen. Jadi nanti mungkin ada LPJ atau ada dokumen-dokumen yang mungkin bisa dipelajari atau nantinya akan berfungsi di membantu untuk kepengurusan PPIH berikutnya. Sekian dari visi misi kami berdua. Mungkin ada aktivitasnya ini beberapa referensi yang dimana kami berdua sudah mengumpulkan dari belusukan-belusukan yang kami lakukan kemarin. Untuk sesi tanya jawab saya lempar kembali ke MC Irfan. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pemaparan singkat yang cukup jelasnya, Stefanus. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Stefanus mengenai visi misinya. Sebenarnya nggak ada sih untuk pertanyaan, cuman kan setelah penyampaian visi misi yang di sebelumnya tanggal 8 Januari kemarin ada pertanyaan tambahan yang saya buka di link Google. Nah, itu belum dijawab. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan saat ini masih bisa menjawab pertanyaan tersebut, bisa dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Santi. Saya mau membantu menjawab untuk pertanyaan yang masuk ke dalam Google Form. Jadi pertanyaannya itu mengenai apakah akan ada bimbingan rohani yang diadakan atau diakomodir bagi teman-teman yang membutuhkan seperti semacam konseling. Nah itu yang bertanya kalau nggak salah Siti Rifani ya.
Nah, di sini saya mau menjawab jika memang dibutuhkan dan yang berminat banyak, karena kan mungkin banyak teman-teman yang mungkin dalam proses hijrah atau ada teman-teman yang mungkin waktu di Indonesia sering ikut kajian atau mungkin ada teman-teman yang butuh siraman rohani nggak cuma dari Muslim tapi juga dari agama lain. Nah, itu bisa aja kita adakan tapi mungkin sistemnya online. Karena kan pastikan para pemuka agamanya pastinya kan ada di Indonesia. Nah, itu kita bisa akomodasi minimal anggotanya 5 orang karena biar ada diskusinya juga gitu. Nah, mungkin itu nantinya bisa masuk ke dalam divisi kesehatan karena kan masuknya ke dalam kesehatan mental ya. Seperti itu sih. Jadi jawabannya bisa aja diadakan dengan minimal anggota 5 orang nantinya. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan sudah terjawab dengan cukup jelas ya dari Mbak Sagita. Oke, terima kasih atas pemaparan singkat yang cukup jelasnya. Jadi nggak sabar ya pengumuman hasil pemilihannya gimana nanti. Oke, next. Teman-teman, selanjutnya mari kita saksikan video pendek berikutnya dari wilayah kota Gior, Sopron, dan Moson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Berenji Surya. Saya juragan Gior Moson Sopron County dan saya sedang berkuliah di Satu Isvan University. Dan untuk Roto PPI Hungaria 2022 ini, saya akan bercerita sedikit tentang suka, duka, dan culture shock saya selama di sini. Jadi culture suka pertama saya itu ketemu culture baru karena di sini banyak banget teman internasional yang bisa kita tanya perspektif dari orang dia. Seperti mungkin kemarin di Kazakhstan ada protes dan kita tanya ke orang Kazakhstan itu gimana perspektif kamu tentang protes itu sebagai orang Kazakhstan. Jadi di sini bisa dapat banyak perspektif baru. Terus yang kedua, kemana aja gampang. Dari sini ke Vienna mungkin cuma 1,5 jam, ke sini ke Budapest cuma 1,5 jam. Mau ke Praha mungkin bisa pakai bus, jadi kemana-mana gampang. Terus yang ketiga, kota Gior itu enak banget buat aku karena kotanya tentram, gak seramai Budapest. Dan suka yang keempat tuh di sini banyak banget inner city yang terpreservasi. Jadi mereka mempertahankan legasi mereka. Jadi kita bisa lihat itu sebagaimana mungkin kota itu dalam tahun 1700, dalam abad ke-18. Untuk dukanya, duka untuk saya sih yang paling kentara tuh jauh dari keluarga. Karena saya pertama kali di sini jauh dari keluarga selama 1,5 tahun, dan itu cukup sulit buat saya. Dan homesickness-nya juga lumayan ngena buat saya karena homesickness-nya baru datang pas saya lagi waktu ujian. Ya begitulah. Dan saya beropini bahwa semua orang yang lagi ngerantau pasti menghadapin homesickness. Jadi begitu. Terus culture shock di sini, nyebrang jalan. Misalnya kita mau nyebrang jalan, kalau di Indo kitanya yang berhenti, kalau di sini mobilnya yang berhenti. Jadi pertama kali saya mau nyebrang jalan, jadi awkward. Soalnya saya nunggu dia nunggu saya. Jadi akhirnya mentor saya yang dorong saya mau nyebrang jalan. Terus masak dan belanja, buat saya itu lumayan shock. Soalnya mungkin buat teman-teman S2, S3 di sini, S2, S3 mungkin gak begitu kerasa karena punya hidup independen, tapi buat saya itu lumayan baru. Dan di sini tuh habitnya jalan kaki. Saya ingat pertama kali jalan dari dorm ke city center udah ngos-ngosan, soalnya gak biasa banget. Dari Indonesia jalan biasanya pakai motor, dan di sini ya modenya public transport atau jalan. Jadi itu shock banget buat saya, pegal-pegal sih sebenarnya.
Terus yang ketiga tuh 4 musim. Di sini saya pertama kali ngerasain keluar dingin dan gak keringat banyak. Jadi banyak teman-teman saya, bukan teman-teman Indo, yang jadi dia gak mandi untuk 2 hari atau 3 hari karena di luar dingin dan dia gak banyak keringat. Jadi ya itu hal yang lumayan bikin shock buat saya. Tapi saya tetap mandi tiap hari, alhamdulillah. Terus ya itu sih semua yang bisa aku utarakan. Good luck untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk wilayah Kota Giorso Promotion videonya, bagus sekali. Next, acara selanjutnya adalah penetapan ADART yang akan dibacakan oleh Dewan Penasihat PPI, Mbak Santi Setianingsih. Pada Mbak Santi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih banyak Irfan. Pertama-tama saya mau ngasih tahu dulu latar belakang kenapa dibuat revisi ADART di tahun ini. Nah, di tahun kepengurusan sebelumnya, sebelum dari kepengurusannya Agung dan Lungki, itu ada sidang umum di mana mereka memberikan informasi-informasi apa saja hal-hal yang harus direvisi di ADART. Sedangkan pada tahun tersebut, Dewan Penasehatnya tidak melakukan revisi ADART. Nah, kemudian di tahun ini juga kami membuat revisi berdasarkan sidang umum tersebut dan juga kita memaparkan dalam satu webinar yang dilaksanakan sekitar bulan November kemarin. Dari kedua hal kita juga melakukan revisi lagi yang akhirnya akan ditetapkan pada hari ini. Untuk ADART-nya sudah kami sebarkan di PPI Hungaria WhatsApp group. Jika ingin mendapatkannya bisa kontak ke kita lagi, dan juga untuk selanjutnya kita akan memberikan kepada Dewan Penasehat setelah kami. Kemudian sekarang saya akan membacakan penetapan dari ADART-nya untuk ke hari ini. Keputusan Sidang Umum PPI Hungaria pada tanggal 22 Januari 2022 bertepatan dengan Rotu PPI Hungaria 2022 tentang revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPI Hungaria 2022. Menimbang Pasal 17 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga PPI Hungaria, yaitu kewenangan sidang umum adalah untuk membahas dan meninjau kembali ADART. Mengingat 1. Masukan dan usulan dari sidang umum yang bertepatan dengan Rotu PPI Hungaria 2021. Yang kedua, webinar revisi ADART PPI Hungaria pada hari Sabtu 20 November 2021 menetapkan 1. Perubahan anggaran dasar PPI Hungaria 2022 meliputi perubahan pada pembukaan 11 pasal termasuk di dalamnya pasal yang menjelaskan prosedur melakukan perubahan anggaran dasar dan sumber pendanaan PPI Hungaria. 2. Perubahan anggaran rumah tangga PPI Hungaria 2022 meliputi perubahan pada 8 pasal, penambahan 7 pasal termasuk di dalamnya penambahan pasal detail dari sidang umum, pasal PPI Hungaria cabang kota, serta pasal penjelasan detail dari pemilihan raya. Hal ini disahkan di Budapest 22 Januari 2022 oleh saya, Santi Setianingsih, Setiawan Priyatmoko, Sarwa Arifin sebagai Dewan Penasehat, dan juga Asrul Ibrahim Nur sebagai Ketua Rotu PPI Hungaria 2022, dan juga Agung Wicaksono sebagai Ketua PPI Hungaria 2001-2022. Sekian dari pernyataan saya untuk revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPI Hungaria 2022. Saya kembalikan kepada pembawa acara Irfan, dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Santi. Kita lanjut ke acara berikutnya. Selanjutnya, ini adalah film pendek terakhir. Oke, mari kita saksikan saja video pendek ini. Ini dari kota Miskolc. Halo, selamat siang. Saya Agra Dipta. Saya tahun kedua jurusan Petroleum Geoengineering di Miskolc, dan kita akan menanyakan dengan beberapa mahasiswa Indonesia yang kebetulan lewat. Sini.
Jadi ini adalah mahasiswa Indonesia. Kira-kira kesan pesan kuliah di sini apa? Biasa aja sih, iya biasa aja sih sebenarnya, tapi ya lumayan susah ya. Lumayan susah, lumayan gampang. Suka dukanya apa nih kira-kira? Beasiswanya kurang sih Mas kayaknya. Iya, tapi aku lumayan sih, tapi ya masih kurang juga sih. Sama dingin nih, dingin nggak sih? Panas. Bodo amat ya. Oke. Dukanya, sukanya? Bisa jalan-jalan. Iya, bisa jalan-jalan. Bisa main ski juga. Oke, kira-kira kangen Indonesia nggak? Enggak juga sebenarnya. Enggak, gimana dong? Tapi kalau kangen bisa, makanannya kalau sih. bisa di sini dibangun rumah makan Padang bisa nggak ya? Iya. Boleh. Makanannya sih yang bikin kangen. Oke. Terus kira-kira culture shock nggak sampai sini? Enggak, kita enjoy Biasa aja sih sebenarnya Mas. Ya bisa juga sih, aku juga sih. Iya. Emang Masnya siapa? Imigran gelap. Mas, kayaknya di tuh ada mahasiswa Indonesia Iya lain deh. deh. Tuh Yang itu tuh Mas, yang lagi jalan terus itu tuh Mas. Bukannya itu gypsy? Bisa jadi sih. Coba aja Mas. Atau mungkin dia imigran gelap Mas. Kejar Mas. Ataupun bila sulit untuk musimnya, kita dapat mempergunakan dua ramutan yang kaleng. Kemudian di sini Sia. membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas. Biasa Semajarul. Teh celup sari. Ngomong apa tuh? Mas sudah berapa lama jadi gypsy? Kok gypsy sih? Saya di sini kuliah, Mas. Kuliah apa? Kuliah bangunan. Saya kuliah sama kayak Mas. Oh. Kira-kira Mas ini dari beasiswa mana ya? Saya dari beasiswa orang tua, Mas. Oh. Ya ini belum cair, Mas. Beasiswanya belum cair. Jadi saya masih nunggu gitu. Oke. Jadi selama sebelum cair Mas tinggal di jembatan mana? Ini Mas wawancara atau nyindir saya sih, Mas? Tapi sebenarnya bener sih. Jadi ini terakhir Mas, beasiswa saya terakhir ya buat beli roti gitu. Mas mau bantu nggak? Enggak. Kalau cuma mau wawancara pulang deh. Kita nggak buka lowongan peduli sih, jadi ya. Ada pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia? Iya, buat teman-teman di Indonesia. Ini kameranya di mana ya? Oke, ini buat teman-teman di Indonesia. Kalau misalnya nggak punya uang, jangan datang ke Eropa. Ini nasib kayak saya. Di stasiun aja saya tinggal. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Semoga perjalanannya lancar. Perjalanan kemana, Mas? Ke surga? Kan gypsy pindah-pindah kan? Iya sih, kadang di bawah, kadang di atas, Mas. Oke, terima kasih. Tapi kok dadah. Kamera. Ini nggak ada beasiswa, Mas? Enggak ada. Ya ngapain wawancara? Jadi kita di sini sudah bersama dengan anggota kita yang termuda, dengan Gio. Apa kabar? Ya baik. Gimana rasanya sebagai anaknya Mbak Sally? Kira-kira ada visi misi atau kesan-kesan untuk Mas Agung sebagai ketua PPI? Biasanya kalau main sama siapa aja? Papa. Mau nambah adek nggak? Oke, itu dia tadi dari video pendek terakhir kita dari Kota Miskolc. Lucu sekali ya. Jadi teringat TV Champion suaranya itu. Oke. Next, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sekarang adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah pembacaan hasil pungutan suara. Pastinya kita semua udah pada penasaran ya dengan hasilnya.
Oke, kalau begitu, without further ado, saya persilahkan kepada Mbak Santi untuk membacakan hasilnya. Mbak Santi. Terima kasih banyak, Irfan. Balik lagi. Pertama-tama terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman PPI Hungaria yang udah berkontribusi untuk join ke Pemira 2022 kemarin. Kami dari tim ad hoc Pemira yang dibentuk dari sekitar 3 bulan yang lalu dan telah menyelenggarakan acara Pemira ini dari pembukaan, pendaftaran calon ketua dan wakil ketua PPIH, menyelenggarakan penjabaran visi misi calon ketua dan wakil ketua PPIH 2022 sampai dengan acara Pemira pemilihan umum raya PPIH yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2022 pukul 6.45 waktu Hungaria sampai dengan 21 Januari 2022 di waktu yang sama, akhirnya sampai di penghujung acara untuk menetapkan ketua dan wakil ketua PPI Hungaria kepengurusan tahun 2022 dan 2023. Kami telah melakukan pengumpulan data negara Hungaria sejak bulan lalu dengan bantuan dengan tim internal Dewan Pengurus tahun 2021-2022 sejak bulan lalu mendapatkan 201 nama yang bergabung pada Pemira 2022 kemarin. Dari 201 kotak suara, kami menerima sebanyak 84% suara yang masuk ke kotak suara kami. Dari 200 surat suara, sebanyak 138 memilih atas calon ketua Sagita Fajar Rahayu dan wakil ketua Stefanus Sungkono, sedangkan 30 suara memilih untuk abstain. Dengan ini kami tim ad hoc Pemira PPI Hungaria 2022 menetapkan Sagita Fajar Rahayu dan Stefanus Sungkono sebagai ketua dan wakil ketua PPI Hungaria tahun kepengurusan 2022 dan 2023. Selamat dan kami tunggu kontribusinya untuk PPI Hungaria selama 1 tahun ke depan. Salam perhimpunan. Terima kasih. Selamat. Selamat ya Mbak Sagita dan Mas Stefanus. Sekarang kami persilakan kepada kandidat yang terpilih untuk menyampaikan pidato kemenangan mereka. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat dan berkumpul di hari Sabtu yang indah ini, dan juga semoga teman-teman sehat selalu, dan untuk teman-teman yang terpapar COVID agar segera diberikan kesembuhan, tetap semangat. Salam perhimpunan. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman, dan kami merasa sangat bersyukur bisa melanjutkan legasi dan menjadikan penyambung lidah teman-teman, dan juga diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua dan wakil ketua PPI selanjutnya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dimas Wahab selaku Duta Besar Indonesia untuk Hungaria yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pagi ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara sampai sejauh ini, terutama untuk panitia Pemira atas kerja kerasnya menyelenggarakan acara ini. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, dan juga Ketua PPI dan Wakil Ketua PPI 2021-2022, Mas Agung dan juga Lungki, dan juga pengurus PPI Hungaria tahun sebelumnya. Kami merasa sangat bersyukur diberikan kepercayaan oleh teman-teman, dan insya Allah tugas ini akan kami emban dengan amanah. Namun kami pastinya tidak bisa melaksanakan tugas kami hanya berdua saja. Dengan banyaknya feedback dari teman-teman, impian dan kegiatan yang ingin diadakan, kami pastinya membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk berkontribusi aktif dalam PPI Hungaria demi tercapainya misi visi yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan semakin berkembangnya PPI Hungaria dari yang anggotanya puluhan sampai sekarang ratusan, dan dengan disahkannya PPI cabang kota, semoga PPI semakin dinamis, inklusif, dan luar biasa berkembang semakin hebat. Dan setelah ini, setelah disahkannya saya dan juga Stefanus menjadi ketua dan wakil ketua PPI 2022-2023, kami akan mengadakan open recruitment untuk menyusun struktur organisasi, dan ini pasti akan banyak perubahan, terlebih dengan diadakannya PPI cabang kota. Ditunggu untuk proposal PPI cabang kotanya.
Dan mudah-mudahan nanti ketika open recruitment banyak teman-teman yang mendaftar ya. Dan tetap ingat, status adalah satu tujuan, satu suara, karena PPI Hungaria adalah satu. Sekian pidato kemenangan dari kami. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman atas voting dan kontribusinya. Mari kita bekerja sama untuk mencapai visi misi dan juga kegiatan yang akan disusun nantinya, dan semoga PPI semakin hebat. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mbak Sagita, dan sekali lagi selamat ya untuk pada Mbak Sagita dan Stefanus atas kemenangannya. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita ada pengumuman hadiah film. Nah, tadi film-film pendek tadi itu dikirim dari masing-masing kota kita kan, menarik semua kan. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah terlibat atas partisipasinya dalam membuat film-film pendek tersebut. Sekarang, saatnya kita mengumumkan pemenangnya. Kepada Mas Asrul, selaku Ketua Panitia, waktu dan layar, kami persilahkan. Mas Asrul. Baik, terima kasih Irfan. Teman-teman semua, 4 video yang sudah kita saksikan itu kami dari panitia minta tolong ke Mbak Laura, KBRI Budapest, untuk menilai dan ya semacam menetapkan juara 1, 2, 3, 4-nya siapa gitu. Tetapi untuk hadiah sama ya, setiap video atau setiap juragan kota, Szeged, Debrecen, Győr, dan Miskolc akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya dalam bentuk voucher SPAR, senilai masing-masing 5.000 forin, seperti itu. Jadi untuk hadiahnya sama, masing-masing 5.000 forin, tapi beda juara aja. Oke, juara 1 kita lihat dulu. Oke, juara 4 video dari juragan kota Győr. Oke. Selanjutnya yang ketiga dari juragan kota Miskolc. Kemudian yang kedua dari Szeged. Oke, berarti yang pertama dari kota Debrecen. Oke. Baik, teman-teman. Itu urutan juaranya. Untuk hadiahnya mohon ditunggu, nanti akan dikirim dari panitia kepada masing-masing juragan kota. Sekali lagi hadiahnya berupa voucher SPAR ya, voucher SPAR senilai 5.000 forin masing-masing. Terima kasih saya ucapkan. Oke, terima kasih Mas Asrul. Teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir acara. Semoga rangkaian acara hari ini menjadi penambah semangat untuk kita semua menuju PPI Hungaria yang semakin solid dan juga sukses. Terima kasih kepada semua yang terlibat di acara ini, terutama untuk Bapak Duta Besar LBBP RI, Pak Saru, terutama juga Mas Agung, Mbak Santi, dan semua orang yang telah hadir dalam acara ini. Saya, Irfan Benjamin, izin undur diri dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Swastiastu. Bisa nggak foto bareng? Oh, boleh ya. Boleh. Open video kamera semua, kameranya. Teman-teman, kita openkan. Izin open kamera semuanya. Masuk kamera ya. Oke, slide 1. 1, 2, 3, semangat. Masih ada yang masuk.
butterfly, stinging like a bee. I earned my stripes. I went from zero to my own hero. You held me down, but I got up. Already brushing my best. You hear my voice, you hear that Terima sound. kasih kawan-kawan, sampai jumpa. Semoga Terima kasih sehat-sehat Mas selalu Agung. ya. Selamat bertugas bahasa kita. Selamat bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agung. Selamat Sagita, Stefanus. Terima kasih Mas Bye. Bubar. Dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ketemu. Terima kasih. Oke, ayo bubar pulang yuk.